Kaum muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, berangkat dari ayat yang kita bacakan tadi, kita beri judul khutbah kita pada siang hari ini dengan klasifikasi hati manusia. Di ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tidakkah mereka berjalan di bumi sehingga hati mereka memahami, telinga mereka mendengarkan? Maka sesungguhnya bukan matalah yang buta, akan tetapi yang buta itu adalah hati mereka yang ada di dalam dada mereka." Kaum muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, jika kita mengelompokkan hati manusia itu secara garis besar terbagi pada 3 bagian. Yang pertama yang dikenal dengan qalbun salim, yang kedua qalbun mait, yang ketiga qalbun marid. 3 bagian ini yang menjadi bahasan kita dalam judul klasifikasi hati pada siang hari ini. Apa yang dikatakan dengan qalbun salim adalah hati yang bersih, hati yang selamat, hati yang suci, hati yang terjaga dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya ciri-ciri dari qalbun salim ini terdapat di Al-Qur'anul Karim, ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, di antara tanda-tanda dari qalbun salim itu adalah hati yang beriman kepada yang ghaib. Yang ghaib itu kita tahu bahwa dialah Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang ghaib yang tidak bisa kita lihat dengan mata zahir kita. Ada malaikat, ada akhirat, surga dan neraka. Namun kita dituntut untuk beriman, meyakini, mempercayai, sehingga kita memahami bahwa yang gaib itu ada. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang beriman kepada hari akhir, orang-orang yang beriman kepada malaikat, orang-orang yang meyakini akan adanya akhirat, maka sesungguhnya dirinya terjaga dari perbuatan dosa, perbuatan salah, perbuatan yang menyimpang dari Al-Qur'anul Karim. Oleh karena dia yakin di akhirat kelak semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan mendapatkan balasan akhirat. Dari setiap kerja baiknya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari semua perbuatan buruknya juga dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya iman kepada hari akhir tertanam di dalam diri kita, bahwa di akhirat itu hanya ada 2 tempat. Yang pertama adalah surga buat orang yang menjaga dirinya dengan amal solehnya. Yang kedua adalah neraka buat orang-orang yang ingkar kepada Allah, buat orang-orang yang lalai dalam hidupnya, buat orang-orang yang tidak taat kepada perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala, maka diberikan tempat kelak di akhirat, yakni di neraka. Orang yang yakin bahwa akhirat itu ada surga dan neraka, maka dia akan mempersiapkan dirinya dengan beramal soleh secara maksimal, akan menjauhi segala perbuatan yang akan memasukkan dia ke dalam neraka. Ini ciri-ciri dari qalbun salim. Orang-orang yang memiliki hati yang bersih juga beriman kepada kitab Al-Quran yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, mentaati, menjadikan sebagai rujukan dalam kehidupannya. Orang-orang yang berhati bersih, dia menegakkan sholat dalam kehidupannya, dia menunaikan zakat sebagai kewajibannya. Apabila ini sudah ada pada diri seseorang, Allah katakan di ujung ayat, ulaika humul muflihun, maka mereka inilah mereka yang beruntung kelak di akhirat, karena menjaga, membersihkan hatinya dengan tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, qalbun mait, hati yang mati. Allah katakan di ayat berikutnya, khatamallahu ala qulubihim, Allah mengunci hati mereka, wa ala absarihim
absarihim gisawatu walahum adzabun azim. Dan terhadap mata penglihatan dan pendengaran mereka tertutup, dan bagi mereka azab yang amat besar. Di antara ciri-ciri orang yang berhati main, dia tidak lagi mau menerima kebenaran, nasihat, tausiah yang diberikan kepadanya. Kenapa terjadi hati yang mati ini? Disebabkan karena begitu banyaknya dosa, kesalahan yang dilakukan dalam hidupnya. Oleh karena kata Rasul, setiap orang mukmin itu apabila dia berdosa, maka tertempellah bintik hitam di dalam hatinya. Andaikan dia berbuat dosa kembali, maka tertempel jugalah bintik hitam di dalam hatinya. Namun bila mana dia beristighfar, memohon ampun kepada Allah, maka Allah hapuskan bintik hitam dari dalam hatinya. Tatkala dia selalu bermaksiat Yang masukkan kepada dosa, selalu melakukan perbuatan salah dalam hidupnya, maka bintik hitam itu akan menyelimuti hatinya. Maka pada akhirnya dengan membawa sejengkal dua dosa. ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah terkunci hatinya. Orang lain ayat ini telah terkunci hatinya disebabkan oleh dosa, kesalahan yang dia lakukan dalam hidupnya. A'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Diberi mereka peringatan, diberi mereka nasihat, diingatkan dia, tidak mempan baginya. Sama saja bagi dirinya diberikan peringatan atau tidak, diberikan nasihat atau tidak, dia tetap melakukan dosa, kemaksiatan, lalai dan segala macam perbuatan yang dia lakukan dalam hidupnya. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bila mana persoalan ini, bintik-bintik hitam itu selalu menyelimuti hati kita, maka waspadalah kita bahwa pada akhirnya semua akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan azabnya kelak di akhirat. Yang ketiga, qalbun marid, hati yang sakit. Hati yang sakit ini mungkin secara zahir kita tidak bisa melihat secara jelas. Dia akan berefek kepada dirinya sendiri dan juga kepada orang lain. Orang-orang yang punya penyakit hati tidak saja imbasnya pada dirinya, tapi juga orang lain kena balanya. Di antara penyakit hati itu adalah dendam misalkan. Dia pendam merasa dendam di dalam dirinya, dan pada satu saat dia akan melampiaskan yang dia pendam itu. Atau misalkan dia punya sifat hasad, misalkan sifat dengki, dia jaga dalam dirinya sifat dengki yang dia tidak menyenangi seseorang, tidak menyukai seseorang, lalu sifat itu tertanam dalam dirinya, maka ini berefek bahaya bagi dirinya dan juga bisa jadi bagi orang lain. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, bahaya bagi diri kita, orang yang menjaga, orang yang memelihara sifat hasad di dalam dirinya, maka dia akan memakan kebaikan-kebaikan yang dilakukan sebagaimana layaknya, sebagaimana api memakan kayu yang kering. Al-hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulana naril khatab. Sifat dengki akan memakan kebaikan seperti api memakan kayu yang kering. Nauzubillah. Andaikan kita adalah orang yang rajin sholat, rajin ke masjid, rajin baca Quran, tetapi menjaga, memelihara sifat hasad di dalam diri, maka amalan-amalan yang kita lakukan bisa tidak terlihat nanti, tidak ditemukan pahalanya, oleh karena dimakan, dihabiskan oleh sifat hasad yang kita pelihara, yang kita jaga dalam dirinya. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, oleh karenanya orang-orang yang memiliki sifat dengki, hasad, riya, sombong, takabur, sesungguhnya dia akan mencelakakan dirinya, dan kelak di akhirat orang-orang yang seperti ini
Meskipun dia melakukan amal ibadah dalam hidupnya, sesungguhnya amalan yang dia lakukan akan dihabiskan, akan diambil, akan diserahkan kepada orang-orang yang dia dengkikan dalam hidupnya. Bapak-bapak kaum muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah. 3 klasifikasi hati manusia. Tentu kita berharap kita masuk dalam kategori yang pertama, yang memiliki hati yang bersih, yang dikenal dengan qalbun salim. Sesungguhnya orang-orang yang menjaga hatinya dari niat-niat yang tidak baik, dari sifat-sifat yang tercela, dan dia menjaga amal ibadahnya dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Syu'ara yang kita bacakan di awal tadi, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallahu biqalbin salim. Kelak di akhirat, harta yang kita miliki tidak memberikan manfaat. Kelak di akhirat, anak-anak dan keluarga tidak bisa membantu dan menolong kita, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih, dengan amal yang sempurna, dengan ibadah yang baik, maka dia datang dengan qalbun salimnya. Itulah yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala di ujung surat Al-Fajr. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan keridhaannya dan masuklah ke dalam surganya. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, inilah yang kita sampaikan dalam khutbah kita pada kesempatan ini. Semoga kita bisa menjaga hati kita dari perbuatan yang tidak baik, dari sifat yang tidak baik, dari hal-hal yang mendatangkan dosa dan permusuhan dalam hidup ini. Kita bersihkan selalu dengan memperbanyak istighfar, dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan amal ibadah yang lainnya. Demikian dan sekian, semoga ada manfaatnya. Fattabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.